Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat toh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau kita semuanya masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan hari ini kita nanti akan sama-sama belajar materi bab yang kedua, yakni tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Namun sebelum pelajaran kita mulai, mari terlebih dahulu kita sama-sama berdoa kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ista'idun isti'adanumul kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi hamidina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berdoa pembelajaran pada siang hari ini lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya Pak Guru akan absen. Untuk hari ini hadir semua ya? Nggak ada yang sakit? Tidak ada, alhamdulillah kalau hadir semuanya. Pembelajaran pada kesempatan siang hari ini sebagaimana yang tadi Pak Guru sampaikan, bahwasannya kita akan mempelajari materi tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Sebelum Pak Guru jelaskan, mari untuk semangat pertemuan pada siang hari ini kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Baik anak-anakku sekalian, mungkin kalian masih ingat minggu kemarin kita belajar materi tentang apa? Memahami makna Asmaul Husna. Memahami makna Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna? Apa? Nama-nama Allah yang baik. Yang lain? Nama-nama Allah yang indah. Terus ada yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna? Ada 99. Ada berjumlah 99. Coba Pak Guru pengen tahu yang laki-laki, coba sebutkan nama-nama Allah atau Asmaul Husna yang kalian tahu. Ar-Rahman. Artinya apa, Mas? Maha Pengasih. Terus yang perempuan apalah? Rohim Maha Penyayang. Ar-Rahim Maha Penyayang. Ada lagi?
Al-Karim, Apa Al-Karim artinya? Maha Mulia. Maha mulia. Jadi itu kalian harus paham, harus tahu, dan juga harus hafal dari ke-99 nama Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik, yang kita ketahui disebut dengan Asmaul Husna. Nah, untuk kesempatan pada siang hari ini, kita semuanya akan belajar bersama materi tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Sebelum masuk ke materi, guru akan bacakan tujuan pembelajaran yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang benar. Yang pertama. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, mengidentifikasi tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam dengan teliti. Yang selanjutnya, mengidentifikasi tujuan dan manfaat berpakaian menurut syariat Islam dengan benar. Dan yang kelima, mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi tentang berpakaian menurut syariat Islam. Oke, sebelum lanjut kepada materi, mungkin kalian bisa melihat gambar di depan. Ada gambar, ada nomor. Yang menurut kalian, pertama, yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang gambar nomor berapa? Nomor 1 yang sesuai nomor 6. Nomor 1 hingga 3. Mana? Yang ketiga Yang tidak sesuai dengan syariat Islam, contohnya nomor berapa? 1. Yang menurut kalian yang sesuai dengan syariat Islam yang nomor berapa? 3. 5. Jadi walaupun mungkin sama-sama memakai jilbab, tetapi tidak semua yang memakai jilbab itu sesuai dengan syariat agama Islam. Boleh jadi mereka menurut kalian itu sesuai dengan syariat Islam, tetapi ternyata itu semuanya tidak sesuai dengan syariat Islam. Makanya kemudian ada istilah berpakaian tetapi telanjang, karena tidak menutupi secara sempurna, bahkan menampakkan bentuk tubuhnya. Yang sesuai dengan syariat Islam bisa dilihat nomor 3. Terus yang selanjutnya yang sesuai dengan syariat Islam yang nomor 5 bisa, karena di situ tidak kadang ada yang bukan jilbab kayak begini, cuman jilbabnya diikat di belakang dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya, di sini kita lihat pengertian daripada pakaian. Kalian setiap hari menggunakan pakaian atau memakai pakaian. Coba salah satu dibaca, Mbak Hikmah. Pakaian adalah barang yang dipakai, baju, celana, dan sebagainya. Berpakaian adalah mengenakan pakaian untuk menutupi aurat dan sekaligus sebagai perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang. Berpakaian sesuai syariat agama Islam berarti memakai atau menggunakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Dari itu, berpakaian itu tidak hanya sekedar menggunakan, tetapi harus sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi ini berpakaian secara Islami itu yang seperti apa? Berpakaian yang secara Islami adalah pakaian yang sesuai dengan tuntunan orang muslimah. Seperti itu. Selanjutnya, pengertian aurat. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib atau buruk. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut pengertian istilah, aurat adalah, kalau menurut pandangan pakar hukum Islam, dimaknai sebagai bagian dari tubuh manusia
yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Jadi itu pengertian aurat menurut Muhammad Quraisy Shihab. Aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang ada dalam catatan buku yang kalian miliki masing-masing. Berikut akan kita sama-sama membahas tentang dalil atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah berbusana muslim atau muslimah, yakni Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-59. Ayo silahkan Mbak Tiara dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Terima kasih pada Mbak Tiara. Jadi selanjutnya kita bedah isi dari kandungan Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-59. Jadi yang pertama, isi kandungan daripada surah Al-Ahzab ayat ke-59 adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyeru kepada istri-istri, anak-anak perempuan, dan istri-istri orang mukmin agar menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab. Yang kedua, agar mudah dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukmin. Jadi tahu, oh Mbak Aiga menggunakan jilbab, berarti sudah bisa dilihat kalau Mbak Aiga adalah seorang muslimah. Belum tentu ketika orang tersebut misalnya di pasar atau di mana, walaupun orang muslim, karena tidak menggunakan jilbab, orang bisa saja mempunyai maksud, orang bisa saja mengira bahwasannya orang tersebut atau perempuan itu bukan beragama Islam, padahal orang tersebut beragama Islam. Karena apa? Ya karena tadi tidak menggunakan jilbab, tidak ada identitas yang bisa dilihat. Yang ketiga, agar mereka tidak diganggu. Karena dengan menggunakan jilbab, orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik. Hati-hati ya, karena sekarang banyak kucing yang berkeliaran. Kalau kucing yang masih suka tikus nggak masalah. Sayangnya kucing yang ini, kucingnya suka segala macam. Bakso mau, es buah apalagi. Ya, makanya harus hati-hati, khususnya yang muslimah, yang perempuan, banyak kucing garong di luar sana. Untuk selanjutnya akan Pak Guru bagi menjadi 2 kelompok. Kita akan diskusi, ada 2 tema yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Nanti kelompoknya, yang kelompok 1 yang laki-laki, kelompok yang kedua yang perempuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru dan teman-temanku sekalian. Saya di sini akan menjelaskan diskusi kelompok 1 yang tentang definisi syarat. Yang pertama, definisi pakaian adalah barang yang dipakai, baju, celana, dan sebagainya. Berpakaian adalah menggunakan pakaian untuk menutupi aurat dan sekaligus sebagai perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang. Berpakaian secara Islamnya adalah pakaian yang sesuai dengan tuntunan syariat ajaran Islam, baik bagi seseorang muslim maupun muslimah. Adapun syarat pakaian, yang pertama, menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. Sebaliknya, yang terakhir bukan pakaian menunjukkan riak. Jadi itu hasil diskusi dari kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Di sini akan menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok 2, Yaitu tentang fungsi dan hikmah dan manfaat berpakaian muslim. Fungsi pakaian itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai penutup aurat, yang kedua untuk menjaga kesehatan, dan yang selanjutnya untuk keindahan. Hikmah menutup aurat ada 5. Yang pertama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan ganjaran atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghindari diri dari perbuatan dosa dan maksiat mengumbar aurat. Yang keempat, mencegah gejolak syahwat dari lawan jenis maupun sesama jenis. Dan yang terakhir, menghindari fitnah, utamanya di zaman sekarang ini. Sekali lagi berikan aplaus untuk kita semuanya. Masih semangat? Masih. Sebelum Pak Guru lanjutkan, jelaskan tentang diskusi kalian pada siang hari ini, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap selalu semangat. Jadi tadi kita semuanya sudah sama-sama berdiskusi. Pak Guru akan menjelaskan apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan pakaian, syarat pakaian, fungsi pakaian, dan hikmah pakaian itu seperti apa. Mari kita sama-sama lihat. Jadi syarat pakaian yang pertama adalah menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. Yang kedua, bukan berfungsi sebagai perhiasan. Jadi pakaian itu bukan berfungsi sebagai perhiasan, tetapi berfungsi sebagai penutup aurat. Yang ketiga, kainnya harus tebal, tidak tipis agar tidak terlihat lekuk tubuhnya. Tadi yang disampaikan Pak Guru, kalau kita menggunakan pakaian yang ketat, mini, pakaian adiknya kita pakai misalnya, maka itu semuanya akan mengundang apa? Mengundang yang tadi Pak Guru sampaikan, kucing garong. Yang selanjutnya harus longgar dan tidak ketat. Jangan suka menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, khususnya yang perempuan. Laki-laki pun tidak boleh seperti itu. Karena apa? Banyak kita jumpai sekarang laki-laki pakaiannya seperti perempuan, perempuan pakaiannya seperti laki-laki. Salah satu tanda akhir zaman. Terus yang selanjutnya, model pakaiannya tidak menyerupai laki-laki dan sebaliknya. Terus bukan pakaian yang menimbulkan ria. Artinya apa? Yang terakhir ini artinya adalah banyak sekarang kita berpakaian atau orang berpakaian
itu bukan semata-mata karena ingin menutupi aurat, tetapi karena riya. Jadi hampir semua pakaiannya dipakai. Kadang perhiasan gelang itu dipakai sini sampai sini itu dipakai semuanya. Wah, ini kan sudah bukan karena semata-mata ingin menutupi aurat, tetapi karena itu tadi, karena ingin memamerkan apa yang dia miliki. Lanjut. Selanjutnya ini adalah fungsi daripada pakaian. Apa fungsi daripada pakaian? Sebagai penutup aurat, untuk menjaga kesehatan. Apalagi yang mungkin sering naik motor ke laki-laki misalnya hanya menggunakan singlet berangkat ke pasar, ya nanti akan cepat mudah masuk. Dan yang ketiga untuk keindahan. Untuk keindahan, kalian akan menjadi terlihat seperti orang waras. Ya memang waras ya. Kalau misalnya kalian tidak menggunakan pakaian seperti yang kalian lihat di jalan itu, maka kalian akan dicap atau dinilai sebagai orang yang tidak waras. Makanya kemudian kalian mungkin di antara kalian pernah mendengar sebuah istilah aji ning rogo saka busono, bahasa Papua. Apa artinya? Harga diri kita tergantung bagaimana cara kita berpakaian. Tahu ya? Yang selanjutnya ini adalah sebuah ayat yang terkait dengan fungsi daripada pakaian. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran surah Al-A'raf ayat ke-26. Jadi tadi ini daripada fungsi daripada pakaian yang sesungguhnya adalah bukan untuk perhiasan, bukan untuk riya, akan tetapi untuk menutup aurat. Lanjut. Ini adalah manfaat daripada menutup aurat. Apa manfaatnya? Yang pertama, menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat. Wah, ngantuk ini kayaknya. Yang kedua, menghindari fitnah, tuduhan atau pandangan negatif. Yang ketiga, mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis. Nah, ini. Yang keempat, menunjukkan diri sebagai bukan perempuan atau laki-laki murahan. Ya. Yang kelima, melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan. Apalagi kita tahu sendiri panasnya di Papua ini luar biasa. Yang keenam, mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita. Nah, ini nanti ketika sudah nikah, punya pasangan, kok istrinya ke pasar cuma pakai celana di atas lutut, nah, pasti kalau laki-lakinya itu orang yang mempunyai pengetahuan agama, pasti tidak akan diizinkan. Yang ketujuh, menghindari dari pengaruh buruk lingkungan. Jadi ini adalah manfaat daripada menutup aurat. Jadi menutup aurat itu manfaatnya bukan hanya semata-mata untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Agar apa? Agar orang lain itu tidak memandang rendah diri kita. Yang selanjutnya, hikmah daripada menutup aurat. Apa hikmah daripada menutup aurat? Hikmah menutup aurat yang pertama adalah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi yang sudah kita bahas di depan tentang Quran, surah apa?
Surah apa? Al-Ahzab ayat 59. Ganjaran karena menjalankan perintah Allah di sisinya. Yang ketiga, menghindari diri dari perbuatan dosa, maksiat karena mengumbar mencegah gejolak syahwat dari lawan jenis maupun sesama jenis. Wah, ini bahaya. Jadi sekarang itu sudah sering kita jumpai orang kalau laki-laki senang dengan perempuan itu sudah wajar kodrat sunat. Kalau yang harus kita hati-hati adalah sekarang kan banyak itu ya LGBT ya, laki-laki senang laki-laki, perempuan senang dengan perempuan. Nah, ini hati-hati. Karena mungkin apalagi yang ditinggal di pondok pesantren, mau tidur ya jangan menggunakan celana pendek, gunakan singlet saja misalnya. Karena jangan sampai di antara temenmu ada yang menyuka naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Yang kelima, menghindari fitnah utamanya di zaman sekarang ini. Sekarang itu sudah zamannya, kita hidup di zaman fitnah, kita hidup di akhir zaman, makanya kita harus bisa memanfaatkan. Kita tidak boleh perkembangan zaman ini membuat kita ikut pada tradisi-tradisi yang jauh daripada ajaran agama Islam. Ini adalah contoh daripada berbusana muslim yang baik. Kenapa? Karena tidak menampakkan lekuk daripada tubuhnya. Sekarang kan banyak seperti tadi yang Pak Guru sampaikan, orang menggunakan jilbab tetapi pakaiannya ketat. Ini kan sama aja berpakaian tetapi tidak berpakaian atau telanjang. Yang laki-laki ya seperti itu, contoh di samping. Jangan sudah kalian bahas, kalian ketahui bersama, seperti yang kalian bisa lihat di depan itu adalah contoh-contoh laki-laki maupun perempuan seyogyanya harus berpakaian seperti itu. Yang selanjutnya, nah di sini ada batasan aurat laki-laki, tidak terlalu tipis dan ketat hingga tidak menampakkan bentuk auratnya, terus menutup aurat antara pusar sampai kedua lutut. Bukan mepet ya, artinya kalau ini ada batas minimal. Jadi pusar sampai di bawah lah, bawah lutut. Yang ketiga, pakaian tidak menyerupai perempuan. Ini batasan aurat laki-laki. Terus batasan aurat perempuan menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Hijab menutupi hingga dada sampai di sini ya. Jangan pakai jilbab. Biasanya ini sering guru lihat nanti di sampan ke belakang, kalau tidak diikat ke belakang. Nah, ini tidak boleh. Yang kedua, hijab menutupi hingga dada, pakaian tebal dan longgar hingga tidak menunjukkan lekuk tubuhnya. Nah, ini tidak menyerupai laki-laki, memakai kaos kaki dan stocking kalau bisa. Jadi itu batasan aurat-aurat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan yang terpenting adalah melaksanakan apa yang sudah kalian ketahui pada kesempatan siang hari ini, pada pembelajaran hari ini, dalam bentuk aplikasi atau dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian nanti pulang ke tempatnya masing-masing, melihat ada yang mungkin tidak sesuai dengan pelajaran yang pernah kamu dapatkan, maka tugas kalian adalah mengajak kepada kebenaran. Lanjut.
Jadi itu anak-anakku sekalian, pembelajaran pada kesempatan siang hari ini. Untuk tugas di rumah, nanti Pak Guru akan kirim tugas via WA Group. Nanti akan saya kirim link video YouTube. Di situ kalian, Pak Guru minta untuk melihat, kemudian memahami apa isi daripada video tersebut. Terus kemudian nanti kalian tulis apa yang kalian dapat dari video tersebut dalam bentuk catatan. Nanti catatannya tersebut tidak hanya isi video tersebut ya, tetapi Pak Guru minta masukan atau saran dengan terkait video tersebut. Nanti hasilnya dipoto, kemudian dikirim via Wapri ya. Mungkin itu. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita sekali lagi menjaga diri agar kita itu tidak terlihat rendah di mata orang, juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita berpakaian layaknya seorang muslim dan muslimah. Demikian pembelajaran pada kesempatan siang hari ini. Untuk keberkahan pertemuan pada kesempatan siang hari ini, mari kita tutup dengan membaca sholawat burdah. Mudah-mudahan pembelajaran kita senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini membawa keberkahan untuk kita. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muktahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Jadi dari awal hingga akhir, apabila Pak Guru ada salah dalam mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati kalian semuanya, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.